Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan. Saya dari kelas A3, NIM saya 2510 1223 126. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah anatomi, yaitu analisis anatomi fungsional gerak olahraga. Dan di sini saya ambil materinya yaitu skipping. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian skipping itu sendiri. Gerakan skipping adalah gerakan ringan di tempat atau berpindah maju dengan mengangkat lutut secara bersamaan hingga setinggi pinggang, disertai ayunan lengan yang mengikuti ritme. Adapun cara melakukannya yaitu yang pertama, berdiri tegak dengan pandangan ke depan. Yang kedua, angkat kedua lutut hingga setinggi pinggang. Yang ketiga, ayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang secara bersamaan. Dan yang keempat atau terakhir yaitu ulangi gerakan tersebut secara bergantian dengan tempo yang teratur. Adapun struktur anatomi yang terlibat yaitu ekstremitas superior. Ekstremitas superior tersendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang, sendi, dan juga otot. Tulang itu sendiri yang terlibat pada gerakan skipping adalah bahu, bagian bahu atau shoulder, terus klavikula atau tulang selangka, dan scapula, tulang belikat. Dan berikutnya lengan atas yaitu humerus. Terus bagian tangan ada tulang karpal yaitu pergelangan tangan, tulang metakarpalia yaitu bagian telapak tangan. Adapun sendi yang terlibat, sendi bahu, sendi siku, sendi pergelangan tangan, dan yang terakhir adapun peran otot yang berfungsi yaitu otot bahu atau deltoid, otot lengan atas yaitu bicep dan tricep, terus otot lengan bawah, flexor atau flexor pergelangan tangan, extensor pergelangan tangan, dan yang terakhir yaitu otot tangan, otot intrinsik tangan, dan juga otot flexor jari. Dan yang berikutnya saya ingin menjelaskan tentang ekstremis interior. Ekstremis interior sendiri terbagi menjadi 3 juga, yaitu tulang, bagian tulang, sendi, dan juga otot. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang bagian tulang terlebih dahulu. Yang terlibat yaitu gelang panggul, tulang paha atau femur, tempurung lutut, patella, tulang tungkai bawah, tibia dan fibula, dan yang terakhir tulang kaki, tulang tarsal, dan juga tulang metatarsal falang. Yang kedua, saya ingin menjelaskan sendi. Sendi yang terlibat terbagi menjadi 3. Yang pertama sendi panggul, yang kedua sendi lutut, dan yang terakhir adalah sendi pergelangan kaki. Di sini otot juga terbagi menjadi 3, yaitu otot panggul, otot paha, dan juga otot tungkai. Yang berikutnya saya menjelaskan tentang bagian tulang. Bagian tulang sendiri terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada tulang panggul atau pelvis, yaitu berfungsi pada gerakan skipping menopang tubuh dan menjadi tempat pelekat otot yang menggerakkan kaki. Yang kedua, tulang paha atau femur. Di sini tulang paha berperan yaitu saat mengangkat dan menurunkan paha secara bersamaan. Yang ketiga, tempurung lutut atau patella. Patella ini sendiri berfungsi membantu pergerakan dan stabilitas sendi pada lutut. Yang keempat, tulang kering atau tibia. Tibia ini berfungsi untuk menopang berat badan saat kaki menyentuh lantai. Yang kelima, tulang betis. Tulang betis atau fibula. Fibula ini berfungsi pada gerakan skipping yaitu membantu menjaga kestabilan tungkai bawah. Dan yang keenam yaitu tulang pergelangan kaki atau tarsal. Tulang pergelangan kaki atau tarsal berperan dalam gerakan pendaratan pada saat kita mendarat saat melakukan gerakan skipping. Yang ketujuh, tulang telapak kaki atau metatarsal. Ini berfungsi sebagai membantu menjaga keseimbangan dan memberikan dorongan saat kita melompat. Yang terakhir yaitu tulang belakang.
Tulang belakang ini sendiri sangat penting untuk pada saat kita melakukan gerakan skipping, yaitu berfungsi menjaga postur tubuh tetap tegak selama gerakan kita skipping. Dan berikutnya saya ingin menjelaskan tentang sendi yang berperan aktif pada saat kita melakukan gerakan skipping. Terbagi menjadi ada 4 bagian, yaitu sendi panggul atau hip joint, termasuk jenis sendi peluru yang berfungsi saat fleksi saat melompat dan ekstensi saat mendarat. Yang kedua, ada jenis sendi lutut atau knee joint, termasuk jenis sendi engsel yang berperan atau berfungsi sebagai fleksi saat melompat dan ekstensi saat mendarat. Yang ketiga, ada sendi pergelangan kaki atau ankle joint, termasuk jenis sendi ankle, yaitu berfungsi sebagai dorsofleksi saat melompat dan plantar fleksi saat mendarat. Yang keempat yaitu sendi bahu. Sendi bahu ini termasuk jenis sendi peluru yang berfungsi sebagai fleksi gerakan mengangkat lengan ke depan tubuh dan ekstensi gerakan menggerakkan lengan ke belakang tubuh. Yang berikutnya saya ingin menjelaskan tentang otot primer. Otot primer sendiri yang berfungsi pada gerakan skipping terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu otot betis yang berfungsi sebagai membantu mendorong tubuh ke atas saat melompat. Yang kedua, otot paha depan atau quadriceps yang berfungsi sebagai menstabilkan lutut saat mendarat. Dan yang terakhir yaitu ketiga, ada otot paha belakang atau hamstring, yaitu yang berfungsi sebagai membantu mengangkat kaki selama gerakan kita melakukan gerakan skipping. Selanjutnya ada otot sekunder. Yang pertama yaitu otot yang terhubung pada saat kita melakukan gerakan skipping. Ada otot core, yaitu berfungsi sebagai menjaga postur tubuh tetap stabil selama kita saat melakukan gerakan skipping tersebut. Yang kedua, otot panggul. Otot panggul sendiri berfungsi sebagai membantu mengangkat lutut, terutama pada skipping. Dan yang ketiga yaitu ada otot bahu. Otot bahu sendiri berfungsinya yaitu membantu mengayunkan lengan untuk menjaga ritme gerakan pada saat kita melakukan gerakan skipping tersebut. Yang berikutnya, saya ingin menjelaskan tentang dampak salahnya teknik pada saat kita melakukan gerakan skipping. Banyak sekali yang terdapat. Yang pertama yaitu pada saat panjang tali tidak sesuai dengan tinggi badan kita, yaitu beresiko lompatan menjadi tidak nyaman dan sering tersangkut pada kaki kita. Yang kedua, tubuh terlalu condong ke depan atau ke belakang yang mengakibatkan keseimbangan terganggu dan gerakan menjadi tidak stabil. Yang ketiga yaitu yang terakhir, melompat dengan kedua kaki terlalu lebar. Gerakan ini tidak disarankan pada saat kita melakukan gerakan skipping karena mengurangi kecepatan dan efisiensi gerakan pada saat kita melakukan gerakan skipping tersebut. Setelah kita mengetahui dampak kesalahan pada teknik skipping tersebut, ada pun juga manfaat dari pada saat kita melakukan gerakan skipping itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatnya kebugaran jantung dan paru-paru, sehingga tubuh lebih kuat pada saat kita beraktivitas. Yang kedua, melatih daya tahan tubuh karena skipping termasuk latihan kardio yang efektif. Berikutnya yaitu ketiga, membakar kalori dan membantu menjaga berat badan jika dilakukan secara rutin. Yang keempat, menguatkan otot kaki terutama betis, paha, dan pergelangan kaki. Yang berikutnya yaitu melatih koordinasi tangan dan kaki agar gerakan tubuh lebih terkontrol. Yang keenam adalah meningkatkan keseimbangan dan kelincahan tubuh. Yang ketujuh, meningkatkan kecepatan dan refleks dalam bergerak pada saat kita melakukan gerakan skipping itu sendiri. Dan terakhir yaitu kedelapan, meningkatkan konsentrasi dan fokus karena kita harus menyesuaikan putaran tali dengan lompatan. Baik, di sini saya ingin menyampaikan satu pesan terakhir yaitu bagian kesimpulan pada gerakan skipping tersebut. Skipping merupakan salah satu bentuk latihan fisik
yang sederhana namun memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Melalui aktivitas ini, seseorang dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, memperkuat otot kaki, melatih koordinasi dan keseimbangan serta kelincahan gerak. Agar manfaat optimal dan terhindar dari cedera, skipping harus dilakukan dengan teknik yang benar seperti menggunakan panjang tali yang sesuai, melakukan lompatan ringan, dan menjaga koordinasi antara tangan dan kaki. Dengan latihan yang rutin dan teknik yang tepat, skipping dapat menjadi olahraga yang efektif untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.